warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pembelajaran Al-Quran dengan metode Iqra. Pada presentasi kali ini ada 5 pembahasan yang akan dipaparkan. Yang pertama, pengertian metode Iqra. Yang kedua, sejarah metode Iqra. Yang ketiga, menerapkan metode Iqra. Yang keempat, kelebihan metode Iqra. Dan yang kelima adalah kelemahan metode Iqra. Perkenalkan, nama saya Lailia Mufidah, NIM T 2018-1170. Di sini saya sebagai presenter pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian metode Iqra. Sebelum membahas lebih jauh tentang pengertian metode Iqra, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metode. Metode adalah suatu jalan atau cara yang sistematis dan teratur yang harus ditempuh atau dilalui oleh pendidik guna mencapai tujuan pembelajaran. Metode belajar membaca Al-Quran sangatlah bervariasi. Namun, di setiap metode pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, guru atau pendidik harus menggunakan metode yang dianggap paling tepat dalam proses belajar membaca Al-Quran. Dan salah satu metode yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah metode Iqra. Metode Iqra disusun oleh Ustadz As'ad Human yang berdomisili di Yogyakarta. Metode Iqra ini sangat menekankan pada sistem pembelajaran privat atau satu persatu secara individual dan maksimal 6 orang santri untuk setiap ustadz atau ustazah. Menurut Ustadz As'ad Human, metode Iqra adalah metode cepat dalam membaca dan menulis Al-Quran melalui bacaan langsung sesuai dengan barisnya masing-masing tanpa harus dieja lagi. Kalau bacaannya panjang, maka harus dibaca panjang. Demikian pula jika bacaannya pendek, maka harus dibaca pendek. Menurut Ibrahim M. Jamil mengatakan bahwasanya metode Iqra adalah metode membaca Al-Quran yang langsung menekankan pada latihan membaca tanpa dieja lagi. Dalam penerapannya, metode Iqra ini menuntun santri untuk langsung mempraktikkan bunyi huruf A, Ba, Ta, dan seterusnya tanpa dikenalkan terlebih dahulu istilah-istilah alif, fathah, dhamma, dan sebagainya. Dengan demikian, akan membuat santri lebih mudah dan cepat paham tentang tata cara membaca kata-kata atau kalimat Arab, dan santri akan lebih cepat dalam menamatkan Iqra ini dan bisa lanjut ke Al-Quran. Adapun tujuan dari metode Iqra adalah untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam proses belajar membaca Al-Quran dengan baik secara cepat dan mudah dipahami, baik bagi anak usia dini maupun bagi orang dewasa yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya metode Iqra adalah metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca tanpa harus dieja lagi, dan mengandalkan sistem pembelajaran privat atau satu persatu secara individual. Cukup sekian presentasi dari saya. Pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Saya Muhammad Ni'amuddin, NIM T 2018-1195. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah metode Iqra. Tentunya kita tidak asing dengan metode Iqra ini. Ketika kita masih kecil, kita sudah diperlihatkan metode Iqra ini, yang mana terdiri dari 6 jilid. Metode Iqra ini pertama kali disusun atau dicetuskan oleh Kiai Haji As'ad Human, Yogyakarta, pada tahun 1983 sampai 1988. Bersamaan dengan berdirinya gerakan TK Al-Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Sebelum berdirinya metode ini, As'ad Humam itu mengetahui sebuah metode yang namanya Qaidah Baghdadi. Tetapi dengan dia tidak puas akan metode ini, kemudian dia mencari lagi referensi, mencari ilmu lagi, sehingga menemukan sebuah metode qiraati yang disusun oleh Dahlan Salim. Pada prinsipnya
metode qiraati Dahlan Salim ini sama seperti, maksudnya prinsip pengajarannya sama seperti Kiai Haji Profesor Muhammad Yusuf ya. Jadi dengan adanya metode qiraati ini diambil oleh Kiai Haji As'ad Humam, sehingga dengan kawan-kawannya atau dengan timnya sehingga terbentuklah sebuah metode Iqra. Kemudian tentang cara pengajaran metode Iqra ini. Metode Iqra ini bagaikan kita masih SD atau MI ya, ada kelas 1 sampai kelas 6. Yang mana jika kita tidak lulus di satu kelas, maka kita tidak akan naik ke kelas berikutnya. Yang ini pada jilid ke-1 ini bisa menggunakan berbagai cara, yaitu CBSA bagi santri yang mulai lancar dalam mengenal huruf, atau guru mencontohkan dan ditirukan oleh santri bagi yang masih belajar Al-Quran. Jika memang lancar, guru tinggal menyimak saja dan membetulkan mana yang salah. Kemudian yang kedua ini masih diterapkan seperti jilid ke-1, tetapi pada jilid kedua ini santri sudah mempelajari tentang mat atau bacaan panjang ya. Guru hanya menegur kurangnya panjangan atau kepanjangan atau pendekan dari huruf tersebut. Kemudian jilid ketiga hampir sama, masih dengan jilid kedua diterapkannya cara pengajarannya. Cuma pada jilid ketiga ini guru hanya mengoreksi santri yang mengulang-ulang bacaannya atau yang tidak lancar. Kemudian yang keempat, jilid yang keempat ini guru memulai mengajar dengan membetulkan salah dalam bacaan mulai dari materi yang sebelumnya. Dan pada jilid 4 ini santri sudah belajar tentang qalqalah, huruf qalqalah ya. Kemudian jilid kelima ini masih sama dengan jilid yang keempat, diterapkannya masih diterapkan di sini di jilid kelima ini yang keempat. Cuma pada halaman 23 terdapat surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang mana harusnya ayat ini dihafalkan oleh santri. Tetapi pada jilid ini santri tidak diharuskan untuk mengetahui atau mempelajari hukum bacaan, beberapa hukum bacaan seperti idhar, idgham, dan ikhwan-ikhwannya dan akhwat-akhwatnya itu. Kemudian jilid ke-6 atau jilid yang terakhir ketika mau'un ya, ini ujiannya ini hampir sama dengan jilid ke-5, cuma pada ini harusnya lebih baik dihafalkan oleh santri. Nah, pada materi ini jilid ke-6 guru tidak boleh mengajarkan irama-irama nada pada jilid ke-6 ini, tidak diharuskan ya, agar lebih mengetahui mana panjangnya berapa atau hurufnya ini bagaimana, hukumnya bagaimana, ini mulai digali lagi seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini bagi guru-guru ditunda dulu untuk jilid ke-6 ini. Kemudian pada jilid 6 ini terdapat wakof-wakof yang disusun sederhana, sehingga ketika santri tersebut mulai membaca Al-Quran, mengetahui oh ini wakof harus dibaca seperti ini, harus dimatikan yang huruf yang akhir ini, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa potongan-potongan huruf, potongan-potongan ayat, dan ayat pertama dalam surat Al-Quran seperti Toha, Ain, Sin, Qaf, Alif, Lam, Mim. Ini masih mulai belajar tentang ini ya. Dan terdapat bacaan-bacaan muqatta'ah atau bacaan-bacaan yang bacaan Al-Quran itu dipotong-potong ya, seperti Sawfa ya'lamun dan lain, wabasyiril mu'minin dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan semampunya tentang pengajaran metode Iqra ini.
dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurota Ani, NIM T 2018-1188. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang mana di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan metode Iqra. Di sini saya akan membahas kelebihan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kelebihan, yang mana yang pertama adanya buku atau modul yang mudah dibawa dan dilengkapi oleh beberapa petunjuk teknis pembelajaran bagi guru. Dengan adanya buku atau modul ini, lebih mudah guru untuk menerapkan suatu metode dengan baik dan benar, sehingga siswa dan murid juga akan lebih mengingat dan memahami suatu pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan melalui metode Iqra tersebut. Yang kedua yaitu cara belajar siswa atau CBSA. Seperti contoh, untuk lembar pengenalan, guru akan mengenalkan huruf yang harokat. Setidaknya siswa telah mengenal huruf, dan sebelum memulai pembelajaran, guru akan mengenalkan huruf hijaiyah yang terpisah, untuk kemudian dilanjutkan ke kata dan ke kalimat. Jika terjadi kesalahan, guru akan menegurnya dengan memberikan kode agar kesalahan tersebut dibenarkan sendiri dan mengulang bacaannya. Dan yang ketiga bersifat privat atau individual, yang mana siswa akan menghadap guru dengan empat mata. Di sini akan lebih mudah untuk guru memahami kesulitan yang dialami oleh tiap siswa. Kelebihan yang keempat yaitu menggunakan sistem asistensi, yaitu santri yang lebih tinggi tingkat pembelajarannya membina siswa yang berada di bawahnya. Contoh, ada dua siswa, yang mana siswa yang satu telah menginjak Iqra 2 dan yang lainnya telah menginjak Iqra 1. Nah, di sini siswa yang memiliki tingkat pembelajarannya lebih tinggi, yang mana yang telah menginjak Iqra 2 wajib untuk membina dan membimbing siswa yang telah menginjak Iqra 1. Dengan demikian, sistem penilaian yang diberikan oleh guru sama, yaitu melalui ujian. Yang kelima yaitu guru mengajarkan dengan pendekatan yang komunikatif, seperti dengan menggunakan bahasa peneguhan atau bahasa yang membangun motivasi siswa ketika siswa tersebut membaca bacaannya dengan benar, dan memberikan teguran atau hukuman yang menyenangkan ketika siswa tersebut membaca bacaan dengan salah. Yang keenam yaitu menggunakan sistem pembelajaran yang variatif dengan cerita dan nyanyian religius, sehingga pembelajaran tidak merasa jenuh atau tidak membosankan. Yang ketujuh yaitu menggunakan bahasa secara langsung sehingga mudah untuk diingat. Yang kedelapan, sistematis dan mudah diikuti, karena dengan metode Iqra ini dimulai dari yang mudah, sedang, dan tingkat yang sulit. Bacaan yang mudah didengar dan diingat oleh siswa ke tingkat yang sulit untuk didengar atau diingat siswa. Yang kesembilan yaitu buku dengan metode ini bersifat fleksibel untuk segala umur. Dan yang ke-10, ustadz atau ustadzah menulis Al-Quran kecil dan memeriksa hasil tulisan santri. Dan yang terakhir, bukunya mudah didapat di toko-toko sekitarnya. Yang terakhir yaitu kekurangan metode Iqra. Di sini kekurangan metode Iqra saya sebutkan ada 3. Yang pertama, anak kurang tahu nama huruf hijaiyah karena tidak diperkenalkan dari awal pembelajaran. Di sini untuk mengatasi hal tersebut, guru harus lebih ekstrim, lebih giat, dan lebih memperdalam mengenalkan huruf-huruf hijaiyah sebelum memulai pembelajaran. Dan yang kedua, anak kurang tahu istilah atau nama-nama bacaan dalam ilmu tajwid. Di sini untuk mengatasi hal tersebut, guru setidaknya di samping mengenalkan huruf hijaiyah, guru juga harus mengenalkan bacaan-bacaan dalam ilmu tajwid. Setidaknya siswa telah mengenal itu adalah bacaan dalam ilmu tajwid. Dan yang terakhir, tidak dianjurkan menggunakan irama murotal. Itulah penjelasan dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan melalui metode Iqra. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.